9 tahun meninggal suami, tiba-tiba harus cek ke dokter kandungan. Selama 2 bulan berturut-turut, Rati mengalami pendarahan hebat. Yang mana siklus haid Rati itu sudah tidak teratur dan mengakibatkan pendarahan setiap harinya. Dan sebelumnya Rati sudah pergi konsul ke dokter dan USG, tapi setelah minum obat ternyata darahnya kembali keluar lebih deras dan harus kembali di USG. Dan alhamdulillah ternyata kata dokter itu hanya karena hormon dan sedikit stres. Banyak yang tidak tahu, barangkali mungkin Rati menyimpan beban ini selama beberapa bulan terakhir. Tapi setelah konsultasi dengan dokter Nila SPOG, alhamdulillah sedikit mendapat pencerahan bahwasanya insya Allah nanti akan sembuh setelah mendapatkan obat yang diberikan. Mohon doanya teman-teman. Oke, sebelum kita berangkat, saya mau semprot kamar dulu dengan menggunakan The Breezy, produk dari My Way. Nah, ini produknya sangat serbaguna ya. Selain wanginya itu tidak menyengat dan bikin batuk dan sehat, harganya juga terjangkau. Dan setelah itu saya pun harus mengeluarkan sepeda motor di tengah gelap ya. Di rumah kami ini dalam suasana yang gelap. Dan ini kita melewati perempatan Kota Lok Semawe di depan Masjid Baitur Rahman menuju Rumah Sakit Ibu dan Anak Abi Kota Lok Semawe. Karena hari ini saya harus periksakan diri atau kesehatan ke dokter kandungan Nilawati SPOG. Nah, akhirnya tiba juga nih. Kita parkir dulu sepeda motor kesayangan. Ditemani buah hati Mulkan, Zalaidi dan Zalfa Syaira. Akhirnya saya pun memberanikan diri untuk periksa setelah beberapa bulan saya biarkan ini sakitnya teman-teman. Nah, ini suasana di rumah sakit ya, tapi tetap mematuhi prokes, protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak teman-teman. Budayakan antri sebagai warga Indonesia yang baik. Dan sambil menunggu ternyata pasien itu harus di tensi darahnya dulu ditimbang. Jadi berat badannya masih tetap sama 98 kg. Dan tensinya kemarin saat diperiksa itu 127, jadi lumayan agak lebih tinggi. Karena biasanya saya sih standarnya itu di 100, tensinya itu di 100 ya, tapi ini di 127. Nggak tahu, mungkin karena capek atau kepikiran, dan akhirnya 127. Nah, setelah itu kita langsung melakukan pemeriksaan. Ini kita sensor ya, karena tidak untuk dipublish. Nah, itu anak buah yang paling baik itu Mulkan Zalaidi selalu menemani emaknya, walaupun dia nggak ngerti apa yang dilihat. Maklum, namanya juga kan udah nggak ada lagi abinya, jadi anak-anak lah yang menemani sebagai sahabat saat ini. Nah, setelah konsul ternyata siklus haidnya itu sudah tidak teratur teman-teman, dan mungkin diakibatkan hormon dan beberapa masalah yang Rati lewati selama beberapa bulan terakhir ini. Akhirnya mungkin itulah akhirnya siklus haidnya itu tidak teratur, bahkan hampir setiap harinya itu pendarahan terus. Karena khawatir takut nanti tumbang, karena biasanya kan vampir harus banyak darahnya gitu kan. Ini karena kebanyakan keluar kan kita takut tumbang gitu. Jadi ya diperiksakan dulu, dan alhamdulillah memang seperti tampaknya itu Rati sehat-sehat aja, tidak ada kendala apapun, dan memang tidak pusing, cuman khawatir saja karena darah yang keluar itu tidak wajar, karena tidak seperti biasanya. Karena sebelum-sebelumnya itu darah haidnya itu lancar dan standar ya, wajar ya. Nah, ini si buah hati sambil menunggu obat dipanggil oleh apoteker, dan mereka pun narsis foto berdua. Ini lagi akur ya teman-teman ya, ini sangat akur sekali. Sebelumnya itu mereka akan bikin ring tinju di rumah. Nah, kalau nggak bantal itu keluar semua kapas-kapasnya itu nggak akan berhenti. Kalau salah satu di antaranya belum ada yang nangis itu nggak akan berhenti. Nah, inilah mereka lagi akur. Oke, sudah dapat obatnya dan kita pun langsung pulang. Dan setelah berobat paginya itu langsung mulai membersihkan rumah, karena
Rumah sudah lama sekali ditinggal. Ada beberapa hari datang saudara dari Medan dan Banda Aceh. Kita pun jalan-jalan namanya healing ya kan, healing lah pokoknya. Jadi ternyata pas pulang itu rumah berantakan sekali. Nah ini nanti akan ada fullnya di YouTube aku selanjutnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin saling bersiraturahmi, tinggalkan saja komentar yang ada pada video. Ingat ya teman-teman, untuk menjaga agar kita tidak terkena spam, itu teman-teman harus menontonnya durasi 2 atau 3 menit baru melakukan tindakan seperti like, comment, dan subscribe. Jangan begitu teman-teman menghidupkan video yang baru saja diupload, teman-teman langsung melakukan tindakan, itu akan terkena tangkap satpam ya. Itu kalimatnya. Supaya tidak terkena tangkap satpam di YouTube ya, teman-teman harus bijak dalam menggunakan bagaimana caranya untuk bertindak. Jadi teman-teman tidak kena tangkap satpam, saya juga tidak kena tangkap satpam. Jadi insya Allah nanti viewersnya teman-teman juga akan bertambah, subscribernya teman-teman juga akan bertambah. Untuk konsultasi dan lain sebagainya, teman-teman boleh menghubungi IG Ratih di Ratih Rahayu Putri, atau Facebook Ratih juga boleh di inbox di Ratih Rahayu Putri untuk konsultasi gimana sih caranya tetap konsisten dan berjuang di YouTube bagi YouTuber pemula, dan bagaimana caranya jadi YouTuber pemula di tahun 2022 agar bisa mendapatkan penghasilan. Ya teman-teman, jadi teman-teman jangan ini deh, Kak Ratih juga pernah ngerasain ingin menyerah dan beberapa bulan tidak mengupload video, tapi akhirnya Ratih kembali bangkit karena kita punya tujuan bagaimana caranya kita tidur-tidur tapi video kita ditonton orang banyak dan kita mendapatkan uang. Nah ini dia reviewnya setelah sudah kita bersihkan ya, tapi ini nanti akan Ratih review lagi di video selanjutnya. Untuk sementara teman-teman minta sarannya dong, gimana Ratih harus ngerapiin ruang tamu ini, karena ruang tamunya belum Ratih makeover. Rencana nanti sebelum puasa Ratih mau makeover supaya nanti pada saat lebaran sudah rapi. Dan ini adalah kamar anak gadis ya, anak gadis memang luar biasa. Ini sebelumnya berserakan, sampah di mana-mana, piring ada di atas meja dan lain sebagainya. Maklum ya anak gadis, ntar ke waktu dia bangun kita jewer. Dan ini suasana dapur yang sudah dibersihkan. Aduh suka banget dengan warna ungu. Nanti teman-teman lihat bagaimana saat aku membersihkannya di video berikutnya. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan untuk nonton video Ratih ya. Nanti Ratih juga akan share-share resep-resep makanan yang bisa untuk jadi ide usaha teman-teman, dan ini bisa menghasilkan. Dan sampai di sini dulu video Ratih kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Bye bye.